Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan soal nomor 1. Kita punya tiang dengan kedalaman 20 meter, kemudian terdapat gaya lateral 168 kN, dan pondasi ini tertanam di kedalaman 20 meter dengan kondisi tinggi muka airnya itu berada di permukaan tanah. Untuk tiang panjangnya sendiri punya properties outer diameternya itu adalah 61 cm, kemudian ketebalannya 2,5. Nah, ini biasanya digunakan untuk menghitung inersia tiang. Nah, kebetulan di soal udah diketahui ya nilai elastisitasnya, modulus elastisitas dikali dengan inersia tiang itu udah ada angkanya, jadi kita nggak perlu hitung lagi. 4,35 kali 10 pangkat 11 kg cm kuadrat. Nah, setelah itu dari soal juga diketahui bahwa V-nya itu 30 derajat. V-nya itu 33 derajat ya. DR-nya itu yang 30%. Nah, diketahui juga bahwa kondisi tiang panjang itu kepalanya adalah free head condition. Free head condition ini artinya adalah secara matematis kita bisa tuliskan momen di kepala tiang itu sama dengan 0. Nah, sekarang pertanyaannya adalah hitunglah lateral deflection, berarti XZ. Oke. Di mana nilai Z-nya sama dengan 0. Gunakan elastic method. Oke. Nah, dari yang diketahui di soal ini, kita runut satu persatu langkah pengerjaan soal. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung parameter T. T ini merupakan pile length parameter ya. Disebutnya seperti itu, pile length parameter due to soil, karena memang nilai T ini dipengaruhi oleh parameter tiang dan parameter tanah. Atau dalam beberapa textbook ini disebut juga dengan karakteristik length of pile and soil. Nah, secara matematis nilai T itu bisa kita tulis sebagai akar pangkat 5 dari EP IP per NH. Nah, nilai EP dan IP kita sudah ketahui dari soal sebenarnya, E dikali I ini. Nah, sekarang mencari nilai NH. NH ini disebut juga dengan constant of modulus horizontal subgrade reaction. Oke, nah nilai NH bisa kita peroleh dengan mengetahui nilai DR, kemudian tanahnya itu submerge. Nah, dari parameter ini kita bisa ketahui nilai NH. Nilai NH itu mengacu ke grafik berikut. Kita punya DR-nya berapa persen? Ini kita punya di sini 30% ya. Nah, kondisi tanah kita itu karena submerge berarti sand below the water table. Tarik ke atas, tarik ke kiri. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, dengan teliti, bahwa nilai NH itu kita akan dapatkan di angka 6 meganewton per meter kubik. Setelah kita dapatkan nilai NH 6 meganewton per meter kubik, kita hitung nilai T. T sama dengan akar pangkat 5. Nah, EP, IP kita masukkan, tapi dalam satuan yang setara ya. Kita konversi ini menjadi meganewton meter persegi. Ini totalnya akan menjadi 4,35 kali 10 pangkat 2 bagi 6. Nah, kita akan dapatkan nilai T di sini sama dengan 2,36 meter.
Nah, sekarang tujuan kita mencari nilai T ini untuk memastikan bahwa tiang ini tergolong long pile atau short pile. Itu tujuan pertama. Dengan menghitung rasio L per T, itu adalah 20 dibagi dengan 2,36. Nah, kita ingat lagi syaratnya. Kalau misalnya nilainya besar sama dari 5, maka itu adalah long pile. Kalau itu long pile, maka metode elastic method yang disyaratkan di soal, nah itu bisa kita pakai. Kemudian langkah yang kedua, nah kita sudah bisa menghitung nilai XZ. Nah, nilai XZ ini bisa kita hitung berdasarkan persamaan-persamaan pada long pile menggunakan elastic method. Nah, ini adalah persamaannya, ada 5 persamaan. Dan yang kita gunakan adalah persamaan yang di atas karena kita ingin mencari pile deflection at any depth ya. Karena yang akan kita cari adalah pada kepala tiang, berarti nilai depth-nya itu Z-nya sama dengan 0. Nah, kita tulis persamaan ini. XZ sama dengan AX, kemudian QG, T pangkat 3, dibagi dengan EP IP, ditambah dengan BX, kita kali dengan MG, T pangkat 2 dibagi dengan EP kemudian IP. Nah, kita lihat besaran-besaran yang sudah kita ketahui dan yang belum kita ketahui sehingga kita bisa menentukan nilai tersebut. Pertama, nilai MG ini sudah disebutkan kalau misalnya kepalanya itu free head condition, maka nilai MG ini sama dengan 0. Maka yang sebelah kanan ini nggak perlu kita hitung lagi. Nilai QG sudah ada di soal, yaitu 268 kN. T sudah kita hitung tadi, 2,36. Sekarang EP/IP juga sudah diketahui dari soal. Nah, tinggal mencari nilai AX. Nilai AX ini merupakan sebuah parameter yang kita lihat dari berdasarkan namanya Z besar ya. Nah, Z besar itu sendiri disebut juga dengan non-dimensional depth. Non-dimensional depth karena dia merupakan rasio. Dia adalah rasio dari Z kecil kita bagi dengan T. Nah, Z kecil ini adalah kedalaman yang kita tinjau di mana defleksinya ingin kita lihat. T itu sudah kita hitung tadi adalah karakteristik length of pile. Nah, sekarang karena kita meninjau di kepala tiang, berarti nilai Z ini sama dengan 0 ya. Z kecil ini sama dengan 0, sehingga kita dapatkan nilai Z besar sama dengan 0. Setelah kita dapatkan nilai Z besar sama dengan 0, kita mengacu ke tabel ini. Kita lihat ketika nilai Z besar sama dengan 0, itu ada parameter nilai AX dan BX. BX kita tidak perlu tulis lagi karena nilainya pengalinya MG sama dengan 0. Nah, ini yang perlu kita tulis, nilai AX sama dengan, kita bisa tulis XZ, kita masukin aja angkanya. AX tadi kita dapat 2,435. QG itu 268 kN, supaya setara kita jadikan meganewton saja, 0,268 meganewton. Kita kali dengan T. T itu kita dapatkan 2,36 pangkat 3 ya. Kita bagi dengan EP/IP. EP/IP adalah meganewton, kita tuliskan 4,35 kali 10 pangkat 2. Oke. Kalau persamaan ini kita selesaikan, kita akan mendapatkan nilai pada kedalaman Z sama dengan 0 adalah 0,0196 meter. Nah, ini adalah defleksi lateral dari tiang ketika kita berikan beban sebesar 216 kN untuk kondisi ini. Nah, dan defleksinya itu terjadi di bagian kepala ini. Nah, jarak ini. Kemudian untuk soal yang kedua, nah pada soal yang kedua ini hanya terdapat sedikit perbedaan dengan soal yang nomor 1 tadi. Sekarang kita punya tiang pondasi, nah tapi beban itu bekerja di atas permukaan tanah ya, setinggi 2 meter. Nah, tapi tetap bahwa kedalaman pondasi yang tertanam itu 20 meter. Nah, demikian. Nah, jadi dengan mempunyai pembebanan 2 meter di atas tanah ini,
Nah, ini akan mempengaruhi beban yang bekerja terhadap pondasi kita. Sedangkan properties lainnya tidak ada yang berubah. Di sini udah ada tinggi muka air, jenis tanahnya sama. Nah, jadi tadi kita udah mendefinisikan ini sebagai elastic method. Kemudian juga kita udah hitung tadi beberapa parameter yang terlibat di sini. Nah, jadi kita udah tentukan tadi nilai T-nya itu sama dengan 2,36 ya. Nah, sekarang kita disuruh menghitung nilai X. Nah, pada saat Z sama dengan 0. Nah, berarti itu adalah deformasi di permukaan tanah ya, ground surface. Atau ya kalau kita gambar, nah kira-kira di sini nih berapa deformasinya X. Nah, untuk menghitung ini ada satu hal yang berbeda, adalah kalau misalnya tadi di soal nomor 1 kita hitung nilai M-nya itu sama dengan 0. Nah, sekarang karena ada lengan gitu ya, ini adalah QG, karena ada lengan setinggi 2 meter, sehingga di sini momen di permukaan tanah ini gitu ya, di ground line ini itu tidak sama dengan 0, melainkan adalah QG kita kali dengan H. Atau tadi kita sudah dapatkan nilai QG itu sama dengan 0,268 kita kali dengan 2 meter ya. Kita dapatkan nilainya 0,536 ya, mega newton meter.